Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang listrik statis. Untuk bagian pertama, benda bermuatan listrik. Kata listrik sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu electricity. Electricity sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron yang berarti batu ambar. Apa batu ambar? Batu ambar merupakan batu yang berasal dari pohon yang dikeraskan yang digunakan untuk eksperimen tentang listrik statis. Listrik statis sendiri merupakan listrik yang tidak mengalir atau listrik yang untuk sementara diam. Apa aja yang tidak mengalir, apa aja yang diam, itu adalah sesuatu yang disebut dengan muatan listrik. Ini merupakan salah satu fenomena tentang listrik statis. Ada penggaris yang digosok dengan wol, maka ketika penggaris tersebut didekatkan ke potongan kertas atau potongan tisu, maka akan tertarik ke penggaris tersebut. Tapi lama-kelamaan akan jatuh kembali. Nah, ketika penggaris digosok dengan wol, berarti artinya penggaris tersebut menjadi bermuatan listrik. Tapi nanti lama-lama akan hilang, yang ditandai dengan jatuhnya kembali potongan tisu atau kertas tersebut. Para ilmuwan menggolongkan benda bermuatan listrik itu menjadi dua macam. Pertama, ini ada patokan bendanya, seperti benda plastik yang digosok dengan wol, maka akan jadi bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena muatan negatif dari wol akan berpindah ke plastik, sehingga plastik menjadi bermuatan negatif. Yang kedua, ada benda kaca yang digosok dengan kain sutra. Nah, ketika digosok dengan kain sutra, maka kaca ini menjadi bermuatan positif. Maka muatan negatif akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Maka kaca akan jadi bermuatan positif. Sifat benda seperti plastik yang digosok dengan wol, maka dikatakan benda bermuatan negatif. Sifat benda yang seperti kaca yang digosok dengan sutra, maka benda tersebut dikatakan bermuatan positif. Untuk mendeteksi benda bermuatan listrik atau tidak, kita memerlukan alat yang disebut dengan elektroskop. Ini merupakan gambar elektroskop. Caranya mudah, kita tinggal dekatkan benda yang akan diuji ke knob ini. Apabila nanti daun logamnya akan mekar, maka benda tersebut benda yang bermuatan listrik. Tetapi ketika benda yang diuji dan ketika didekatkan ke knob, tapi si daun logamnya itu tidak mekar, maka dikatakan bendanya tidak bermuatan listrik. Ini merupakan interaksi yang terjadi ketika dua benda bermuatan listrik saling didekatkan. Ada interaksi yang disebut dengan gaya. Ketika plastik yang digosok dengan wol sama-sama didekatkan, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Dan ini juga terjadi ketika pada kaca yang bermuatan listrik setelah digosok dengan sutra, maka ini juga akan terjadi interaksi tolak-menolak. Tapi ketika plastik yang digosok dengan wol didekatkan dengan kaca yang digosok dengan sutra, ini akan terjadi interaksi gaya tarik-menarik. Nah, intinya muatan benda yang sama ketika didekatkan akan terjadi tolak-menolak, dan muatan yang berbeda ketika didekatkan akan terjadi interaksi tarik-menarik. Ini salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip listrik statis. Ini merupakan mesin fotokopi. Intinya, bagaimana caranya supaya antara tinta dan kertas keduanya dapat melekat. Berarti di sini antara tinta dan kertas itu dimuati oleh muatan listrik sehingga keduanya bisa melekat. Ketika keduanya melekat menempel, maka kertas ini dan tintanya itu bisa untuk kuat menempel untuk beberapa lama. Baiklah, itu penjelasan singkat tentang listrik statis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.